banget bisa ketemu teman-teman lagi di ibadah Sabtu sore hari ini. Saya percaya teman-teman masih sangat antusias untuk memuji nama Tuhan. Mari teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk datang sama Tuhan. Kita mau teduhin hati kita mau berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu nyata Tuhan di setiap kami ya Bapak. Mari Tuhan, kami mau memulai Tuhan ibadah kami sore hari ini ya Bapak. Biar Tuhan yang datang Tuhan ke setiap tempat kami Tuhan, ke tempat di mana kami beribadah ya Bapak. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu tidak terbatasi oleh apapun ya Bapak. Ya Tuhan, mari Tuhan yang lawat Tuhan setiap kami ya Bapak. Tuhan yang tahu Tuhan setiap pergumulan, keluh kesah kami ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang gak pernah ninggalin kami ya Bapak. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, mari Bapak bekerja lebih lagi Tuhan di ibadah sore hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari anak-anak muda, kita sama-sama percaya bahwa di dalam namanya ada pengharapan, amin. Kita mau sama-sama tepuk tangan kita. Yes Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes Tuhan, mari kita mau sama-sama naikkan. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita mau sama-sama tinggikan nama Dia lebih lagi teman-teman. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Yes Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya di
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun lewat rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan gak pernah terbatas oleh apapun. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, buat mereka yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, yang ada di kamar mereka Tuhan, biar Engkau yang memberkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau siapkan hati mereka, telinga mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya, ketemu lagi sama saya. Seneng banget rasanya bisa nyapa lagi sama teman-teman semuanya di youth ini. Tema bulan Februari yang kita tahu, kita bahas tentang doa. Dan di minggu ketiga ini kita masih bahas tentang doa. Dan temanya itu adalah doa tanda kita berserah penuh. Nah teman-teman,
Waktu saya nyiapin sharing ini, ada satu kalimat bagus gitu yang nggak sengaja saya temuin. Kalimatnya tuh bunyinya kayak gini. All God's power comes to us through the prayer. All God's power comes to us through the prayer. Yang artinya sangat penting bagi kita semuanya untuk tahu kalau doa itu senjata yang luar biasa bagi kita semua anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi, doa itu senjata yang luar biasa, senjata yang paling ampuh buat kita semuanya anak-anak Tuhan. Nah, tapi teman-teman, iblis selalu berusaha bikin kita supaya malas buat berdoa. Supaya supaya kita ngelupain berdoa itu. Supaya kita lupa hari ini ya udah nggak usah doa aja. Udah kamu nggak bisa berdoa, udah mending nggak usah doa aja. Iblis selalu berusaha bikin kita malas buat berdoa. Bikin kita supaya nggak doa. Kenapa? Karena iblis tahu waktu kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Wow, keren banget ya. Tadi dibilangin kalau doa itu senjata yang sangat penting bagi kita semuanya anak-anak Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita lagi memanifestasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Makanya kenapa iblis gak suka itu. Nah, langsung ke tema kita hari ini gitu. Doa tanda kita berserah penuh. Kenapa sih kita harus berdoa gitu? Kalau teman-teman tahu gitu, sering banget dibilang doa itu komunikasi kita sama Tuhan. Doa itu cara kita buat cerita sama Tuhan, cara kita buat menyampaikan berbagai isi hati kita sama Tuhan. Tapi kenapa sih gitu? Kenapa doa menjadi sesuatu hal yang penting? Doa menjadi sesuatu hal yang krusial. Kenapa doa? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Nah, saya mau bagiin 2 poin aja gitu. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena doa itu adalah perintah Tuhan. Kita buka ayatnya sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang familiar banget gitu, yang teman-teman semuanya pasti tahu. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang bunyinya, tetaplah berdoa. Pendek banget ayatnya gitu, tapi maknanya dalam banget. Dibilangin di sini tetaplah berdoa. Berdoa itu adalah sebuah perintah, bukan pilihan atau himbauan. Ada orang-orang yang suka beranggapan kalau berdoa itu nggak ada gunanya. Banyak orang yang mikir, saya udah berdoa kok lama, saya udah berdoa bertahun-tahun, saya udah berdoa semalam-malaman. Nggak ada tuh yang Tuhan lakuin sama hidup saya. Banyak orang yang berpikir seperti itu, teman-teman. Kadang banyak orang yang berpikir gitu, ketika mereka nggak berdoa, ya udah Tuhan tetap kok cukupin kebutuhan saya. Tuhan tetap bikin saya bisa sekolah, bikin saya bisa ketemu mama papa saya, bikin saya tetap bisa makan hari ini. Banyak juga orang yang berpikir kayak gitu. Tapi teman-teman, yang mau saya kasih tahu sama kalian gitu, dalam hal jasmani, memang ada kemungkinan orang yang gak berdoa pun akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa ada hal yang membedakan antara pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada manusia ciptaannya dengan pemberian Tuhan sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Beda ya teman-teman, ketika Tuhan ngasih sesuatu karena Dia pencipta, Dia nyiptain kita dari debu tanah, dari tulang rusuk. Tuhan kasih itu karena Tuhan yang nyiptain kita. Tapi kalian harus tahu gitu, ketika Bapa yang kasih sesuatu itu sama anak-anaknya, wow, itu yang keren banget gitu. Makanya ayo teman-teman, ayo datang sama Tuhan, ayo berdoa sama Tuhan. Berdoa gak butuh kata-kata yang bagus, berdoa gak butuh harus ada satu paragraf ya, atau 2 halaman, enggak teman-teman. Berdoa cuma butuh hati kita aja, butuh kerendahan hati, butuh kesungguhan ketika kita datang sama Tuhan. Jadi ayo teman-teman datang sama Tuhan, karena Tuhan itu Bapa kita. Bapa di dunia aja mungkin gitu. Kalau anaknya misalnya, "Pah, aku pengen beli sepeda." Mungkin papa kita nggak langsung ngabulin. Papa kita pasti ngomong, "Yuk belajar nabung." Nanti biasanya kurangnya papa yang tambahin. Ada usahanya dulu. Apalagi Bapak kita teman-teman yang di surga, pasti selalu pengen bikin anak-anaknya happy. Pasti selalu pengen bikin anak-anaknya tersenyum. Makanya itu yang bedain ketika kita minta sama Tuhan sebagai pencipta kita dan ketika minta sama Tuhan sebagai Bapa kita. Itu poin yang pertama. Karena doa itu perintah Tuhan.
Nah, poin yang kedua itu sebenarnya ada anaknya, kayak ada cucunya gitu. Tapi sama saya digabungin gitu ya. Poin yang kedua itu, kenapa sih kita harus berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita butuh Tuhan, teman-teman. Kita butuh Dia setiap hari. Nah, kita mau baca ayatnya di Yohanes 10 ayat 10. Ayatnya di Yohanes 10 ayat 10. Saya akan bacain buat kalian semuanya ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ayat ini udah jelas banget gitu, ngasih tahu kita kalau kita nggak bisa jalan sendirian, teman-teman. Sangat berbahaya kalau kita berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Sangat khawatir gitu, bahaya banget kalau kita hidup di dunia ini tanpa Tuhan gitu. Di tengah dunia yang mungkin sekarang keadaannya serba nggak jelas, teman-teman. Penuh tanda tanya, penuh ketidakpastian, mungkin penuh ketakutan. Mau keluar rumah, aduh takut ya nanti kalau kena virus gimana. Misalnya mau ke gereja pun gitu, bahkan sekarang mau ke gereja pun jadi deg-degan, duh gimana ya, takut ketemu si A, ketemu si B, dan lain-lain gitu. Makanya kenapa di poin kedua ini saya bilang kita butuh Tuhan buat menuntun hidup kita setiap hari. Kenapa teman-teman? Karena ayat ini jelas bilang gitu, pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini buat nyelamatin kita, buat peluk kita satu persatu, buat pegang tangan kita, supaya kita nggak kebawa sama arus dunia, supaya kita nggak menjadi orang yang ketakutan terus selama pandemi ini gitu. Saya bilang tadi gitu, setiap hari itu buat saya setiap harinya sama saya di highlight gitu. Kenapa setiap harinya di highlight gitu? Karena saya mau ingetin sama kita semuanya gitu, sama saya sendiri pun sama gitu. Setiap hari itu artinya apa sih? Bukan cuman ketika kita lagi ada masalah, bukan cuman ketika kita lagi dapat nilai yang jelek, bukan cuman kita ketika lagi merasa gagal, bukan cuman ketika lagi pandemi kayak gini kita butuh Tuhan. Enggak, teman-teman, no. Tapi kita butuh Dia setiap hari, setiap waktu hidup kita butuh Tuhan. Kalau di minggu pertama Kak Adet bilang gitu, doa itu every routine, setiap waktu, setiap momen, every moment rutin. Bukan skincarean aja yang rutin gitu ya buat cewek-cewek, tapi doa juga, teman-teman. Every moment rutin. Apapun kondisi kalian, apapun keadaan kalian, mau itu mungkin lagi happy, mau itu mungkin lagi bener-bener merasa kalau wah seneng banget gitu, sukacita banget. Ayo jangan lupa berdoa, bersyukur sama Tuhan. Dan ketika kita susah, datang sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Tadi poin kedua, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Makanya kenapa kita harus berdoa. Nah, poin yang berikutnya masih di poin yang kedua ini, kenapa sih kita harus berdoa gitu? Karena kita nggak bisa bersandar sama kekuatan kita sendiri. Kita manusia, teman-teman. Banyak orang gitu, banyak di antara kita gitu yang kadang udahlah, saya kan udah sekolah yang tinggi, pasti aman lah semuanya. Udahlah, saya kan udah divaksin, misalnya nanti ketika kalian udah divaksin gitu. Udahlah, saya udah divaksin, aman kok dari berbagai virus apapun. Kadang banyak orang yang lupa gitu. Memang mungkin gitu, udah sekolah tinggi, punya titel yang banyak gitu, punya kedudukan yang oke di pekerjaannya. Tapi tetap, teman-teman, kita cuma manusia dan kita masih butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah bersandar pada kekuatan kita sendiri. Nah, bicara tentang bersandar pada kekuatan kita sendiri, saya mau sedikit kesaksian, saya mau sedikit cerita sama kalian gitu tentang kebaikan Tuhan yang saya alami waktu masa-masa saya kuliah gitu. Jadi ceritanya waktu itu saya tinggal daftar sidang buat skripsi gitu kan. Saya dapat pembimbing yang santai banget, pembimbingnya woles banget gitu. Dari awal bikin proposal, dari awal ngajuin bab 1 sampai beres satu skripsi itu tuh dia nggak pernah panggil saya buat Janet revisi ya ini itu segala macem. Dia nggak pernah manggil saya buat kayak gitu. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bisa nggak sih selesai di semester ini skripsinya?
masa sih Tuhan skripsinya harus extend? Tuhan masa sih gitu, banyak ketakutan, pokoknya kalut aja gitu, pikiran udah kemana-mana gitu. Dosen gak pernah manggil buat revisi gitu kan. Kebetulan di satu grup bimbingan skripsi pun sama gitu, belum ada yang dipanggil buat revisi skripsiannya. Sampai akhirnya detik-detik H-1 pendaftaran sidang. Dari H-2 saya udah ke kampus bareng satu grup bimbingan skripsi. Saya bilang sama teman-teman, duh gimana ya kita jadi sidang gak ya semester ini? Udah deg-degan, aduh gimana, udah pengen nangis gitu kan, udahlah pokoknya pusing segala macem gitu kan. Tapi teman saya cuma bilang, udah tenang aja, ibu ini mah pasti ngelolosin kita semua buat sidang. Ya udah dong, saya di situ sedikit tenang, meskipun dalam hati gimana ya, deg-degan segala macem. Tapi teman-teman, ketika saya lagi sendiri, itu saya inget banget gitu, H-1 hari ini pendaftaran sidang ditutup. Dan saya belum daftar teman-teman, saya inget banget di kampus tuh kita berlima di kampus, belum ada satupun yang daftar sidang. Kebayang gak sih rasanya kayak apa? Udah pengen nangis, udah pengen istilahnya udahlah gak mau lagi gitu ngurusin yang kayak beginian, gak mau gitu. Udah kayak istilahnya aduh Tuhan gitu, tolong gitu, ada mukjizat apa kayak gitu kan. Udah pikiran tuh udah kemana-mana gitu, udah pikiran yang jelek-jelek segala macem. Hari itu hari penutupan daftar sidang gitu kan. Saya cuma bilang sama Tuhan, masa sih saya gak bisa sidang? Tuhan, masa sih harus 1 semester lagi buat beresin skripsi ini? Aduh, di situ udah deg-degan banget, udah nggak tahu gitu harus cerita sama siapa gitu, karena apa ya istilahnya, ya kita sama-sama takut gitu, satu kelompok itu sama-sama takut. Sampai akhirnya di hari penutupan pendaftaran hari terakhir itu dosennya cuma bilang pokoknya ini revisi dulu aja, baru ngasih revisian di situ. Ya udah pokoknya kamu revisi dulu aja ya, nanti besok kamu ke kampus lagi biar saya langsung cross check semuanya. Kita berlima di situ cuma melongo, cuma bilang, hah, yakin? Kan hari ini hari terakhir. Tapi kita semua nggak ada yang berani nanya, nggak ada yang berani ngingetin ibu itu kalau hari ini tuh hari pendaftaran terakhir. Akhirnya di situ kita semua pulang. Besok pagi-pagi jam 9:30 kita udah di kampus semuanya. Udah ngantri lagi buat masukin berkas kita ke ibunya gitu, buat ngasih tahu, Bu nih saya udah revisi. Ya udah dong. Di malam itu gitu, di malam ketika saya ngerjain revisi, saya cuma bilang sama Tuhan, aku yakin kok Tuhan yang udah bikin aku bisa kuliah di sini, bisa ada sampai semester ini. Pasti Tuhan juga yang bakal menuntun semuanya sampai happy ending. Saya cuma bilang gitu ketika saya malam berdoa. Sambil tetap gitu kan deg-degan, sambil tetap kayak ya istilahnya kayak udah gak ada harapan aja gitu. Kayak udah pengen angkat tangan gitu kan kerasanya. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, aku yakin kok Tuhan aku hebat. Tuhan aku pasti bakal bikin sesuatu yang happy ending buat perjalanan kuliahku. Saya cuma bilang gitu sama Tuhan. Dan akhirnya keesokannya ya udah kan kita sama-sama ngantri sambil kita semua udah lemes gitu kan, kayak aduh emang hari ini masih bisa ya daftar sidang gitu kan segala macem. Akhirnya udah ketika kita semuanya udah beres satu persatu gitu 5, dan saya termasuk orang yang paling terakhir gitu ngasih draft revisiannya gitu kan, karena ngantri gitu kan, karena ibu ini nggak cuma pegang kita berlima doang tapi ada lagi anak-anak yang lain gitu kan. Udah kayak ya udahlah Tuhan, kalau cuma bilang gitu ketika ngasih cuma bilang ya udahlah Tuhan, gimana Tuhan aja, aku cuma bisa berserah. Akhirnya sambil nunggu gitu kan, ingat banget gitu ya seharian itu tuh gak kerasa lapar sama sekali gitu kan, ketika ada teman yang ngajakin ayo yuk ke bawah dulu, kantin dulu lah, lapar segala macem, kayak udah gak mau gitu, cuman bisa nunggu depan ruangan si ibu itu. Akhirnya saya sama teman saya gitu kan nungguin ibu itu buat periksa revisian kita gitu kan. Sampai akhirnya ketika ibu itu keluar, ibu itu cuma bilang, Janet sama teman saya gitu manggil, yuk langsung ya cepet daftar sidang. Ini udah saya ACC. Yuk cepetan kalian sidang minggu depan. Di situ saya cuma bilang, ya ampun Tuhan, udah mau nangis loh ini, udah istilahnya udah mikir saya nggak bisa sidang gitu, saya nggak bakal bisa daftar sidang, saya nggak bakal bisa keburu gitu.
Dari akhirnya ibu bahkan gitu, pembimbing saya sampai ngebantuin kita gitu anak-anaknya buat ngurusin si pendaftaran sidang ini. Harusnya TU kampus gitu jam 2, jam 3 udah tutup, tapi TU kampus masih nerima kita sampai jam 6 sore supaya kita bisa daftar sidang. Tuhan keren banget gak sih teman-teman? Kalau saya cuma bersandar sama kekuatan saya, kalau saya cuma bersandar sama kemampuan saya doang, ngejar revisian dalam waktu beberapa malam gitu, saya pasti udah menyerah. Saya pasti udah langsung bilang sama mama saya atau sama papa saya, "Pah, udah, saya nggak bisa lanjutin lagi skripsinya. Terlalu mepet revisiannya dan lain-lain." Kalau saya cuma bersandar sama kekuatan saya doang, saya nggak mampu teman-teman. Tapi sekali lagi, Tuhan yang mampuin saya. Tuhan yang kasih kekuatan itu sama saya. Mungkin emang deg-degan, mungkin emang sakit, mungkin emang serba gak jelas gitu teman-teman. Tapi yang saya bilang gitu sama Tuhan, saya yakin, saya percaya endingnya pasti happy ending. Dan Tuhan lakuin itu sama hidup saya, di perkuliahan saya, di detik-detik saya mau daftar sidang. Wow, Tuhan baik banget. Makanya poin ini bilang, gak bisa kita bersandar sama kekuatan kita. Karena Tuhan yang ciptain kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang kasih nafas buat kita. Makanya gak bisa kita bersandar sama ilmu pengetahuan kita aja. Gak bisa kita bersandar sama kepintaran kita aja. Tapi kita harus bersandar sama Tuhan. Kita buka ayatnya di Yeremia 9 ayat 23-24. Yeremia 9 ayat 23-24. Saya akan bacain buat kalian ya. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal akunya huruf besar ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab pun dengan tegas mengingatkan kita gitu. Jangan bermegah karena kekuatan kita. Jangan bermegah karena kekayaan kita. Tapi kita boleh bermegah karena kita kenal siapa Tuhan kita. Tapi kita boleh bermegah karena kita tahu kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang gak ada tandingannya teman-teman. Ingat teman-teman, kita gak bisa bergantung dan berharap kepada segala sesuatu yang gak menentu. Kita gak bisa bergantung sama Bapak Presiden kita gak bisa bergantung sama pemerintahan kita. Kita mungkin nanti setelah divaksin, kita gak bisa bergantung sama vaksin yang udah disuntik sama tubuh kita. Kenapa teman-teman? Karena yang punya semuanya cuma Tuhan kita. Ketika kita mungkin udah divaksin, mungkin aja kita bisa terkena virus itu teman-teman. Bukan berarti ketika kita udah divaksin, oh iya saya bebas, saya bisa kemanapun tanpa masker dan lain-lain. Enggak teman-teman. Tetap kita harus andelin Tuhan. Tetap kita harus bergantung sama Tuhan. Kita gak bisa ngandelin kepintaran kita, kekayaan, karir kita. Gak bisa teman-teman. Karena itu sifatnya semua sementara. Tapi yang jelas dan pasti kita butuh Tuhan. Dan harus senantiasa bersekutu dengan Dia. Karena itulah yang bikin kita tetap kuat dan berkemenangan teman-teman. Jadi sekali lagi, apapun yang kita punya di dunia ini, semuanya sifatnya sementara, teman-teman. Bisa kapanpun hilang. Tapi iman kita sama Tuhan, kepercayaan kita sama Tuhan, itu yang harus kalian ingat. Dan itu yang gak boleh pernah hilang dari kehidupan kita semuanya di tempat ini. Banyak orang yang gagal, teman-teman, karena mereka gak berdoa. Malas berdoa, mikirnya udahlah, saya bisa kok sendiri. Udahlah, saya pintar, saya udah belajar itu semuanya. Masa sih ulangan gak bisa? Ingat, orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Nah, saya mau bagiin satu ilustrasi teman-teman. Kalian tahu ya mercusuar gitu. Saya mau bagiin ilustrasi ini gitu. Kalian mungkin sering dengar mercusuar gitu. Mercusuar itu apa sih gitu? Mercusuar itu penuntun bagi kapal dalam menentukan arah.
Kapten kapal harus berserah total pada petunjuk yang diberikan oleh petugas di mercusuar kepadanya, kalau nggak mau kapalnya salah jalur dan nabrak batu karang. Apalagi di cuaca ekstrim kemarin ya, kapal yang berlayar ya harus percaya sama petugas di mercusuar gitu, ketika dikasih arah kemana, ke kiri, ke kanan gitu, karena ya si mercusuar itu yang ngeliat gitu daerah yang aman, daerah yang bisa dilalui si kapal itu. Makanya kenapa di situ dibilangin kaptennya harus berserah penuh gitu, harus percaya sama si petugas yang ada di mercusuar ini. Nah, misalnya gitu, saya kasih contoh ya. Misalnya kapten ngasih instruksi buat ngubah arahnya menjadi 20 derajat ke arah utara. Tapi si petugas mercusuar itu, karena mercusuar kan menara yang tinggi kan gitu, menara yang tinggi gitu. Si petugas itu bisa lihat dong kan, kalau misalnya ke arah utara nanti nabrak ini. Akhirnya si petugas mercusuarnya bales si kapten itu dan bilang, ngasih instruksi untuk ngubah arahnya ke 20 derajat ke arah selatan. Maka kapten itu harus percaya, bener gak sih teman-teman? Kapten itu harus percaya, harus nurut instruksi yang dikasih sama si petugas mercusuar ini. Selama kaptennya gak percaya, selama kaptennya tetap teguh sama pendiriannya, enggak, pokoknya 20 derajat ke arah utara, ya udah, petugas mercusuar yang ada gak berarti apa-apa buat si kapten ini. Iya dong, bener gitu. Ketika si kaptennya udah ngasih tahu saya mau ke arah mana, tapi petugas mercusuarnya kasih ke arah lain dan kapten gak percaya, ya udah percuma, sia-sia. Ngapain juga gitu si kapten yang ngasih tahu, ya udah aja langsung pergi. Nah, ilustrasi ini apa sih hubungannya sama doa? Ilustrasi ini sama halnya dengan kita gitu. Demikian juga dengan hidup kita gitu. Kunci kita bisa menjadi raksasa-raksasa rohani melalui doa adalah membuka hati kita di hadapan Tuhan dan berserah total untuk mengikuti kehendak Tuhan. Balik lagi teman-teman, kunci kita bisa jadi seorang raksasa rohani. Kunci kita bisa berkemenangan, kunci kita bisa berhasil. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Berserah sepenuhnya sama Tuhan. Percayain hidup kita sama Tuhan. Setiap aspek hidup kita, setiap detail hidup kita, serahin itu sama Tuhan. Selama kita masih punya kehendak kita sendiri, sekalipun kita udah ngabisin waktu berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun buat berdoa, ya udah, semuanya akan menjadi sia-sia. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Gak mungkin Tuhan akan menjawab doa yang hanya bertujuan untuk memuaskan kehendak kita sendiri. Gak mungkin teman-teman. Kalau cuma berdoa, tapi fokusnya diri kita sendiri lagi gitu. Cuma pengen fokusnya diri kita lagi. Ya udah, Tuhan gak bakal jawab itu. Tapi ketika kita berdoa, ayo belajar doain orang lain. Belajar peduli sama orang lain. Belajar kasih itu ke orang lain. Jangan cuma pikirin diri kita sendiri aja. Makanya kenapa saya kasih ilustrasi mercusuar itu, karena itu sama kayak kita semuanya. Ketika kita punya kehendak apa, ketika kita punya kemauan apa, tapi Tuhan mengarahkan ke kemauan yang lain. Mungkin sakit, mungkin gak suka, mungkin kecewa, mungkin sebel, mungkin marah. Tapi yuk belajar nurut. Belajar buat, ya Tuhan, aku mau ikut kehendak Tuhan. Berserah bukan berarti kita pasrah. Berserah bukan berarti kita putus asa. Berserah bukan berarti kita menyerah. Tapi berserah artinya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena kita percaya happy ending yang akan kita dapat di akhir nanti, itu semua berasal dari Tuhan. Seberat apapun persoalan hidup kita, jangan pernah cepet-cepet berpikir, ya udah, masalah saya mah gak ada solusinya. Masalah saya mah gak bakal pernah beres. Masalah keluarga saya mah emang rumit. Masalah keluarga saya mah emang gak ada jalan keluarnya. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Jangan. Tapi kita harus ingat, kalau kita punya Bapak yang senantiasa membuka telinganya, bahkan dia nungguin kita setiap hari loh teman-teman. Setiap saat buat dengerin, apa sih yang kamu mau ceritain hari ini? Apa sih yang kamu pengen rinduin selama ini? Kasih tahu Bapak. Kasih tahu Bapak kalian. Ayat terakhir teman-teman, di 1 Petrus 3 ayat 12.
Saya akan bacain buat kalian semuanya. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Waktu badai hidup datang, waktu angin topan di hidup kalian datang, jangan pernah lari dari Tuhan. Atau melakukan hal-hal bodoh yang justru akan melawan Tuhan. Udahlah, keluarga saya nggak pernah bakal bisa baik. Jadi keluyuran semalaman. Misalnya clubbing sama teman-teman kalian, ngerokok, ngobat, dan lain-lain. Jangan pernah lakuin itu teman-teman. Tapi datang sama Tuhan, andelin Tuhan dalam setiap persoalan kita. Mungkin masalahnya nggak langsung hilang teman-teman. Tapi yang terpenting kita dapat ketenangan, ada damai sejahtera. Dan yang terpenting iman kita dibangkitkan. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kita berdoa, kita serahin hidup kita sama Tuhan. Jangan pernah malas buat berdoa, jangan pernah berhenti buat berdoa sekalipun masalahmu belum selesai. Teruslah berdoa, teruslah senantiasa andelin Tuhan, dan teruslah setia melekat sama Tuhan. Karena yang terbaik akan selalu Tuhan kasih sama kita anak-anaknya. Amin, amin teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, kami masih memuji Engkau Tuhan, meskipun masih secara online Tuhan, tapi aku percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada buat kami Bapa. Engkau yang memberkati firman-Mu hari ini Tuhan, firman yang boleh Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami. Mungkin hamba gak tahu Tuhan apa yang lagi dialami teman-teman youth di tempat ini Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan dalam kelemahan mereka, dalam kesesakan mereka, dalam kesusahan mereka Tuhan, mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan. Di musim pandemi ini Tuhan, mungkin musim yang sulit, musim yang gak menentu, musim yang gak tahu beresnya bakal kapan dan kayak apa. Tapi aku mau percaya sama Engkau Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, anak-anakmu aman, anak-anakmu tenang dalam lindungan Engkau Tuhan, dan Engkau gak pernah ninggalin kami sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau yang memateraikan firman-Mu Bapa, biar boleh tertanam di hati setiap anak-anakmu yang mendengar hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.